Kan Mas Rian sudah tidak di HR lagi, kok kayaknya yang di sana masih panas aja. Nggak tahu mas, nggak tahu. Entahlah. Mungkin karena penumpangnya sepi jadi agak emosi, nggak ngerti juga. Gue udah nggak ganggu, udah nggak ngusik ya kan. Fortuner udah gue balikin, udah lega, gue alhamdulillah udah bebas banget, gue ngerasa plong gue mas. Ya alhamdulillah banget udah nggak diuber-uber, ya kan. Jadi buat gue, it's time to fight. It's time to fight. Apa benar PO Kencana tahu project Mas Rian, langsung ikut gabung? Gue tadi tuh main ke tempat Kencana, terus gue tanya Mas Rian ada project apa ini? Oh kayaknya gini. Terus gue ceritain lah, gue kasih tahu, gue presentasi namanya. Mas ini Semarang harus jadi punya saya deh. Ya iyalah, gimana enggak? Ini kan ibaratnya kayak lu gue bikinin perusahaan mas, ya kan? Lu gue bikinin perusahaan lu, iya nggak? Sekarang gue kasih tahu ya, tinggal kalian makanya kalau bocil-bocil atau mungkin orang-orang yang cuma iseng-iseng aja ngelihat, mungkin kalian nggak akan ngeliat opportunity ini. Gitu. Tapi kalau orang yang ngerti konsep dan tahu konsep, ini peluang. Contoh gue bilang peluang gimana? Contoh simpel nih, gue jadi mitra di Semarang, ya kan? Nomedik suatu hari dapat telepon, kayak kemarin lah ibaratnya, ada perusahaan, saya mau gunain jasa open trip Nomedik, misal, berapa pak? 100 orang gitu misal, per paknya berapa? 2.600.000 gitu misalnya. Berapa tuh? 260.000, berarti kan 10%-nya berapa? 260.000 misalnya. 260.000 kali 100 berapa? 26 juta kan? Yang terima siapa? Mitra gue yang Semarang. Kenapa? Karena perusahaan yang make proyeknya di wilayah Semarang. Makanya kemitraannya nggak rapet mas. Cuma wilayah-wilayah tertentu. Paham? Tuh, itu namanya opportunity. Jadi setiap ada penjualan, Nomedik nggak jualan, gue tuh nggak jualan. Yang jualan mitra-mitra gue semua. Jadi gue nih nerima orderan dari se-Indonesia, sepulau Jawa. Ntar yang order daerah mana, ya udah itu berarti jadi rezekinya mitra gue daerah sono gitu. Keren kan? Keren. Iyalah. Udah gitu, kalau kalian bingung lah, ntar kalau nggak ada penjualan gimana mas? Kalau nggak ada orderan, gue kan punya jadwal open trip 1 tahun penuh. Tiap Sabtu Minggu gue ada open trip. 1 bulan full minimal 4 kali perjalanan open trip. Mas cuma ada penumpang 1, gue bawa dan mereka nggak akan gue gagalin. 1 orang gue anterin sebagiannya mereka boy. Piknik sendirian kayak orang gila, gue temenin. Kurang keren gimana? Itu namanya opportunity apa bukan? Makanya gue bilang, kalau kalian pebisnis, kalian akan melihat hal ini. Tapi kalau kalian masih iseng-iseng doang, kepengen ya gitu, ya kalian nggak akan mengerti nilai bisnisnya di mana gitu. Kalian nggak akan paham titik bargainingnya di mana. Paham ya? Kira-kira kalau gabung project Mas Rian jaminannya apa dan berapa mas? Dan kalau keluar gak gabung lagi gimana? Kok bahas jaminan? Sedangkan jaminan itu apa? Jaminan itu jaminan kerjasama. Nggak hilang mas. Itu nanti kalau lu keluar, lu anggap ini project gagal, lu mengundurkan diri, jaminan balik. Kenapa harus ada jaminan? Lah sekarang misalnya, lu kan bawa duit rombongan. Orang rombongan transfer ke lu, 10 orang udah keterlihatan tuh, 1 paket 1 juta misalnya. 10 orang berapa? 10 juta. Kalau lu kabur. Nah. Paham ya bos? Jaminan berapa besar nanti tim legal yang menentukan. Ada 2 grade, 1 wilayah grade 1 sama grade 2. Enggak gue sebutin di sini lah. Silakan hubungin aja. Yang jelas nggak kayak biro-biro umroh lah. Lu kalau biro-biro umroh berapa lu deposit? 70 juta nggak balik. Nggak balik itu deposit. Biaya kerjasama doang. Kalau ini kan nggak, jaminan. Biar lu kalau nerima duit peserta kagak kabur. Kayak kemarin tuh. Bakal punya bis baru, nggak perlu. Malah gue bisa bantu teman-teman gue nyariin orderan kan. Iya kan? Padahal basic Mas Rian dianggap betul. Dan gue terapkan basic gue dianggap di dunia ini, dunia pariwisata. Gue nggak bakal berantem sama biro dong. Karena apa? Karena biro ngapain mau berantem sama gue boy? Orang dia bawa penumpang buat gue juga gue kasih 10%. Ya kan? Ngapain dia berantem sama gue? Berarti kan gue nggak bersaing sama mereka. Justru malah gue nyariin mereka rezeki tambahan. Paham ya?
Misal lu biro pariwisata nih, wah sialan Rian bikin nomadik, ngapain gue di sialan, jelas-jelas kalau dia ngasih gue kasih 10%, malah nggak perlu nungguin 1 bis lagi, ada orang berangkat 2 doang beli di dia, penumpang 2 gitu, penumpang 1 kantor gue kasih komisi 10%, nggak perlu 1 bis. Keren gak sih? Mau orang 1 lah, ntar kalau open trip ke Bali mas, yang berangkat orang 1 doang, mundur apa gagal nggak? Kagak boy, malah gue temenin dia healing berdua, gulung-gulung gue di pasir sama dia. Apa benar Mas Rian pas kerja di HR gajinya 20 juta per bulan? Gaji saya 20 juta dan itu masuk ke rekening istri. Kalau lu bilang lu nggak percaya, ntar istri gue marah bukan gue. Mitos atau fakta Mas kalau pria gemuk istrinya cantik, dan kok bisa Mas Rian dapatkan Mbak Alin? Nah, waktu itu kan gue bilang kan, gue nunjukin tuh teman-teman gue ya kan, Ruli istrinya cantik ya kan, Mas Aga istrinya cantik, terus si Andri istrinya cantik banget. Istri gue, lo mau bilang jelek? Cantik dong ya kan. Makanya orang-orang gemuk itu biasanya mas, istrinya cantik-cantik karena apa? Karena hanya wanita-wanita cantik ya mas yang ngerti bargainingnya atau kelebihan pria-pria seperti kami gitu. Cantik hati, cantik fisik, cantik wajah. Makanya kalau ada cewek ngerasa cakep terus bilang gua nggak menarik, mata kalian bermasalah, lu nggak cantik berarti. Pria-pria gemuk itu membahagiakan lo mas, membahagiakan. Mungkin mereka nggak enak dilihat mata, tapi dirasain di hati tuh nyaman mas. Wanita-wanita dewasa itu yang dicari kenyamanan mas. Cuman bocil-bocil doang yang masih seneng naik motor-motor ban cacing digoncengin tuh yang ngeliat fisik cowok. Ntar kalau lu udah semakin dewasa dan lu bertambah dewasa, suatu saat lu akan ada titik di mana pasangan hidup menurut lu adalah pria yang mampu membuat lu merasa nyaman dan bahagia selalu. Dan itu nggak ternilai dengan fisik mas. Dan yang bisa memberikan lu hal-hal seperti itu biasanya hanya pria-pria gemuk seperti kami. Yang kurus mah penyakitan mas, ketiup angin masuk angin, lu ngerokin ya kan, susah hidup lu. Biasanya gemuk-gemuk ini tahan banting soalnya gitu loh. Orang dilihat dari fisiknya aja, kalau kita ngegoncengin cewek nih ibaratnya, mas gua nggak perlu nyelimutin dia udah ngerasa aman. Kenapa? Anginnya kan kena ke badan gua semua, nggak kena dia ya kan, lewat dia lolos. Ya kan? Coba kalau pacar lu kurus, begeng, masuk angin lu naik motor. Lagu kira cewek yang ngeliat isi dompet yang gemuk doang lah. Yang kayak gitu itu mas, itu biasanya cewek umur tengah lah, tengah. Dia berpikir ekonomi segalanya, makanya dia nyarinya yang begitu. Tapi cewek yang semakin dewasa lagi, dia akan nyarinya beda. Jadi cewek itu ada 3 fase dalam kehidupan. Selama ini ya pelajaran gue terhadap, gue kan mempelajari wanita mas, ya kan. Makanya mantan gue banyak. Jadi gue pacaran sama yang seumuran pernah, yang lebih tua pernah, yang lebih muda juga pernah. Jadi ada fase. Jadi cewek itu kalau masih belia, masih belum mikir hidup, masih cuman seneng-seneng doang, dia biasanya nyari fisik mas. Wah tongkrongannya keren ya kan, motornya ban cacing misalnya kan. Terus segitulah gaul, ganteng, wah seneng dia. Ntar giliran disakitin dia bikin status curhat semua cowok sama aja kan, bangke ya. Pacaran sama gua belum pernah ngerasain pacaran sama gua, dia ngecap orang seenak jidat ya kan.